Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mugir Harjo di mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan 2 kali ini, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai disk ya. Di sini dijelaskan nanti bagaimana tipe-tipe pada media penyimpanan yang dibahas di sini adalah hard disk ya. Nah, teknologi dan algoritma penjadwalan pada disk. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan magnetic disk. Nah, magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Penggerak disk ini berupa sebuah motor drive. Ya, dia menggerakkan disk dengan kecepatan kurang lebih dari 60 putaran per detik. Nah, kegiatan baca tulis ini atau read and write diletakkan di atas piringan. Jadi semacam ada piringan seperti CD atau DVD ya, atau piringan hitam kalau di zaman dulu. Lalu kegiatan baca tulis ini sangat sensitif terhadap yang namanya guncangan. Jadi tidak boleh media penyimpanan ini terguncang atau jatuh istilahnya ya. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan yang dinamanya bad sector atau disknya rusak. Nah, ruang rekam terbagi atas beberapa lintasan dan tiap lintasan dibagi lagi dalam beberapa sektor. Nah, lihat dari gambar tersebut, ini ada dua jenis head yang dibedakan. Pertama ada fixed head disk, yaitu menempati tiap-tiap track satu head, ya, sehingga mempercepat proses pembacaan, ya, dan juga perekaman. Lalu yang kedua ada moving head disk, yaitu hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini nantinya akan ada beberapa teknologi dalam hard disk. Ya, bisa kita lihat di dalam gambar tersebut bahwasanya hard disk ini juga memiliki beberapa bagian. Pertama ada yang namanya spindle. Lalu ada yang bertugas untuk read atau write pada headnya. Lalu ada yang bertugas untuk di sini ada save file, ya. Lalu ada yang dinamakan dengan aktuator. Disknya sendiri adalah piringannya. Lalu ada yang dinamakan dengan ARM, ya. Lalu ada circuit board. Ini tujuannya untuk menghubungkan ke komputer ataupun laptop atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, yang pertama, beberapa teknologi hard disk ini ada yang dinamakan dengan SPS atau Shock Protection System. Lalu ada yang dinamakan dengan SMART atau panjangannya dari Self Monitoring Analysis and Reporting. Lalu juga ada hard disk tipe SSD atau Solid State Disk. Lalu juga ada misalkan seperti magnetosystem. Ya, ada istilah-istilah seperti PRML, Partial Response Maximum Likelihood. Ada lagi yang dinamakan dengan hot swap, plug and play ATA. Lalu juga ada Environment Protection Agency. Ada lagi dinamakan dengan Error Correction Code dan juga Auto Transfer. Nah, pertama kita akan bahas mengenai Shock Protection System atau SPS. Nah, sebagian besar kerusakan yang timbul pada sebuah hard disk disebabkan adanya goncangan. Jadi ada baiknya apabila Anda memiliki hard disk eksternal, ada baiknya diberikan pelindung, ya, atau casing, ya. Atau
penyebab terjadinya kerusakan hard disk pada perangkat seperti komputer atau laptop ya paling seringnya adalah akibat jatuh. Apabila laptop terjatuh, maka biasanya ancaman kerusakannya itu paling besar ada di hard disk ataupun di layar ya. Nah, goncangan pada hard disk dapat menyebabkan tergoncangnya head sehingga dapat merusak piringannya. Biasanya akan ada bunyi-bunyi yang agak terdengar ketika hard disk tersebut sudah agak goyang ya, ataupun pernah terjadi goncangan pada hard disk tersebut. Nah, goncangan yang paling membahayakan adalah goncangan dengan kekuatan tinggi dalam tempo yang sangat singkat. Dengan menggunakan SPS energi, goncangan akan diredam sehingga head tidak terangkat ketika terjadi goncangan tersebut. Karena head tingkat terangkat, tentu saja head tidak kembali lagi sehingga tidak akan terjadi bad sector. Nah, lalu ada yang kedua adalah istilah SMART atau Self Monitoring Analysis and Reporting. Dengan menggunakan teknologi SMART ini, si hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisi tentang status keadaan hard disk atau kemungkinan terjadinya kerusakan. Nah, hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan melaporkan hasil pada software tersebut. Teknologi SMART ini sangat berguna bagi komputer-komputer yang memiliki data-data penting pada hard disk dan komputer-komputer yang dapat mungkin dinyalakan secara terus-menerus. Yang berikutnya ada SSD yang dikembangkan baru-baru ini, tidak lagi menggunakan piringan magnetik sebagai tempat penyimpanan data, tetapi menggunakan DRAM, Dynamic RAM. SSD yang dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI memang dirancang untuk sistem komputer yang memerlukan akses data yang cepat seperti server dan server database. Atau bahkan orang-orang mulai mengganti hard disk sekarang dengan SSD. Mungkin untuk mempercepat seperti virtual machine ataupun jalannya aplikasi-aplikasi yang berat, ataupun untuk rendering dan untuk sistem operasi juga lebih cepat untuk akses datanya. Dan dari segi ukurannya jauh lebih ramping timbang hard disk. Nah, magnetor resistive atau disingkat dengan MR. Saat ini hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Head induktif yang berfungsi untuk read atau write sekaligus diganti dengan magnetor resistive head yang memiliki head yang berbeda untuk read and write. Nah, head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnet. Nah, lalu ada lagi istilah PRML atau merupakan teknologi dalam hal encoding dan konversi data pada saat baca tulis dari ke piringan, baik itu dari hard disk ke komputer atau dari komputer ke hard disk, atau istilahnya dari hard disk menuju ke software atau dari software menuju hard disk. Teknologi ini menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Selanjutnya ada hot swap yang merupakan proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Atau juga ada lagi namakan dengan PNP ATA atau singkatannya adalah Advanced Technology Attachment. Sistem PNP ini adalah melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan cukup lewat software saja, tidak melakukan pengubahan jumper. Yang selanjutnya adalah Environment Protection Agency atau singkat EPA. Hard disk ini termasuk komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada sebuah perangkat PC tanpa menghitung monitor apalagi pada notebook.
Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalnya fungsi sleep, standby, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan error correction code. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head harus membaca sekali lagi daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar 13 milisecond. Dengan menggunakan komponen ASIC, Application Specific IC, dibuat metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah yang rusak. Dengan cara ini, dapat diperbaiki sampai 3 byte dari data 512 byte dalam satu sektor. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa hanya satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Yang terakhir ada auto transfer, salah satu cara untuk mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama dengan cara menggunakan mode block. Konsep yang digunakan adalah untuk memungkinkan pemberian beberapa perintah baca atau tulis secara bersamaan. Setiap ada perintah membaca atau menulis, maka interrupt IR key akan dibangkitkan sehingga CPU akan proses switching, memeriksa device, dan melakukan setup untuk transfer data. Nah, yang berikutnya tadi sebelum masuk ke algoritma, tadi adalah beberapa teknologi yang ada di hard disk, dan tentunya itu akan semakin berkembang sampai tahun-tahun berikutnya. Pasti juga ada teknologi lagi selain SSD ke depannya yang bisa jauh lebih cepat untuk transfer datanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terdapat 7 algoritma pada pengaksesan disk. Yang pertama, algoritma yang tiba pertama yang dilayani atau PTPD. Lalu yang kedua ada algoritma pickup, yang ketiga ada algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, yang keempat ada algoritma look, yang kelima ada algoritma circular look, yang keenam ada algoritma scan, yang ketujuh ada algoritma circular scan. Nah, pada poin pembelajaran algoritma pengaksesan disk ini, kalian silakan melakukan tugas untuk merangkum yang terkait perbedaan 7 algoritma pada disk tersebut. Nah, carilah referensi dari website resmi, e-book ataupun jurnal, atau buku, dan sertakan daftar pustaka atau referensi pada halaman terakhir. Nah, file tersebut dikirim ke dosen pengajar masing-masing dengan format .word atau dokumen ya, atau .pdf. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3. Nah, kalian juga bisa melakukan diskusi terhadap dosen pengajar kalian terkait dengan perbedaan-perbedaan algoritma ini, mulai dari PTPD sampai dengan circular scan. Dan nantinya pada pertemuan selanjutnya, di pertemuan 3, kita juga akan membahas tentang penjadwalan algoritma. Oke, sekian dari saya Mugira Harjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.